Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selayaknya kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk ibadah minggu ini. Ibadah minggu ini pelayan firman oleh Bapak Pendeta Edward Gladasi. Kita memakai tata ibadah minggu biasa. Demikian penjelasan tata ibadah pada minggu ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita konsentrasikan diri kita masing-masing, biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di sorga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Terpujilah Allah, Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Marilah kita bersyukur kepadanya yang bersorak-sorak bagi Tuhan di seluruh bumi. Bernyanyi dari NKB 5 bait 1 dan 2, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Pujian terdengar
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nas bimbing. Dengarlah nas bimbing dalam minggu ini yang diambil dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jemaat, silakan duduk. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah mengaku dosa dan kekurangan kita dari hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadirat-Mu mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran dan perkataan maupun perbuatan. Kiranya Engkau dosa dan pelanggaran yang kami perbuat menjadi baru yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Bait 1, 2, dan 3, kumohon pengampunan. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam Mika 7, Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran
dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat saya undang berdiri. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 21 ayatnya yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat persilakan duduk. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu,
sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita siapkan pikiran kita dengan penuh untuk mendengar dan disapa oleh firman Tuhan minggu ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, dimuliakanlah nama-Mu sampai kekal, selama-lamanya di dalam hidup kami dan gereja-Mu. Minggu ini kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya iman kami diteguhkan, iman kami dikuatkan oleh firman Tuhan untuk menghadapi segala hal di dalam dunia ini, agar kami mampu dan cakap menghadapinya. Kuasa Roh Kudus memberikan kami kemampuan dan kecerdasan untuk mengerti firman-Mu. Hanya suara Tuhan yang kami dengar. Suara-suara yang lain, terlebih-lebih suara si iblis dan si jahat yang mau mengganggu kami, kami semua sepakat dan tolak di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah melingkupi kami semua saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa baik di sorga maupun di bumi, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan minggu ini dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, kemudian lompat 36 sampai 43. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita akan membaca bergantian. Matius pasal yang ke-13, 24 sampai 30 dulu, baru 36 sampai 43. Berarti saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Begitu ya. Kalau sudah, kita mulai. Elahi memberi perumpamaan, memberi judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya,
Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 34. Kita lompat ke ayat 36. Ayat 36 Bapak Ibu ya. Sampai ayat yang ke-43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah dan senanglah pengkhotbah di minggu ini, termasuk saya, khususnya gereja-gereja anggota PGI. Mengapa tidak? Khotbah minggu ini adalah khotbah yang sejelas-jelasnya tentang perumpamaan lalang di antara gandum, ayat 24 sampai 30. Dan penjelasannya tentang perumpamaan tersebut, ayat 36 sampai ayat 43. Jadi bisa amin atau bisa tidak khotbah saya saat ini. Sudah jelas Bapak Ibu? Penjelasan perumpamaan tersebut ditulis oleh Matius secara baik dan secara sederhana. Di daerah Palestina dan sekitarnya. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan kerajaan Allah dengan banyak perumpamaan, karena Tuhan Yesus mau pendengarnya bisa mengerti
ajarannya, dari kehidupan di sekitar mereka sehari-hari. Entah itu petani, entah itu peternak, entah itu pegawai Romawi, entah itu siapa saja yang saat itu hidup dalam dunianya. Perumpamaan minggu ini sudah sangat jelas dan dijelaskan oleh Matius kepada kita. Matius merekam atau mencatat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebaik-baiknya, supaya yang membaca Injil Matius, saya dan saudara juga mengerti. Di gereja ada yang bilang pengkhotbahnya terlalu ilmiah. Ada yang bilang khotbahnya terlalu tinggi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau saya di tengah-tengah sajalah. Ya. Tetapi minggu ini, dalam perumpamaan ini, saya mencoba menjelaskan satu ayat kepada kita semua, dan semoga kita mengerti dalam dunia kita masing-masing. Kita buka ayat 38. Kita buka ayat 38. Karena sebelum saya berkhotbah, saya merenungkan firman ini sesuai dengan kehidupan saya dulu. Baru saya bagikan kepada saudara. Dan moga-moganya juga sesuai dengan saudara. Karena kita hidup di dunia yang sama, Indonesia. Kita lihat ayat 38. Dari pembacaan kita tadi ya Bapak Ibu. Saya akan membacakannya kepada kita. Ayat 38. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dengan kata lain gandum maksudnya. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Bapak Ibu, di sini ada yang sering makan roti. Ya, saya promosi aja, sari roti misalnya. Ya. Roti itu berbagi-bagi. Berbagai-bagai juga. Ada roti tawar. Ada roti keju, kan? Ada roti coklat. Apa? Roti bakar. Ada roti bakar. Dan ada roti strawberry. Ada roti gandum. Saya pernah dengan orang Eropa, khususnya dengan pelatih sepak bola nasional Alfredo, itu namanya Alfred Riedel, kalau ada yang tahu ya. Saya menjadi guide-nya, mengantar dia dari Bogor ke Jakarta kalau ada urusan. Dan dia menyarankan kepada saya untuk beli dan makan roti gandum. Apakah dia orang Eropa dekat Ukraina, nggak tahu deh. Dan saya katakan, mengapa Master? Roti gandum itu mempunyai manfaat minimal 4. Dan saya membagikan kepada Anda karena saya juga sering dan selalu makan
roti gandum. Pertama, menurunkan dan menatrisir gula. Kedua, menurunkan dan menatrisir, menetralkan gitulah, kolesterol. Yang ketiga, menurunkan darah tinggi. Dan yang terakhir, membuat pencernaan lebih baik. Jadi saran saya kepada Anda, kalau Anda beli roti, belilah roti gandum. Dan dari sini seharusnya demikianlah. Kalau saya mau coba mencerdaskan khotbah saya, khususnya ayat 38 ini, bahwa sebagai orang percaya di tengah dunia, kita mesti demikian juga sebagai gandum di tengah-tengah dunia. Menurunkan, menetralisir keributan, menurunkan konflik dan keributan, menurunkan, menjauhkan perkelahian, menurunkan dan menetralisirkan segala macam kejahatan di tengah-tengah dunia, karena gandum hadir memberikan terang dunia dan garam dunia di mana ia berada. Kehadiran kekristenan dan gereja, saya rasa haruslah demikian. Kalau itu yang dapat saya pahami. Jadi di tengah-tengah dunia membagikan kita antara kita dan mereka, saya dan dia, dan di sanalah kita dipanggil untuk menjadi gandum di dalam keberadaan dan kehidupan kita. Pertanyaannya, menurut saya, apakah gereja dan orang percaya benar-benar kehadirannya, keberadaannya sudah menjadi gandum? Dalam perumpamaan ini, Matius mengatakan bahwa gandum itu beda dengan lalang. Beda. Tetapi dalam kehidupan pribadi saya coba menyampaikan saja bahwa saya ini paling ironis, paling enggak suka kalau rapat para pendeta, para pemimpin jemaat. Terus terang aja, saya merasa lebih baik saya rapat dengan orang-orang lain. Dan Anda bisa menilai pada rapat-rapat gerejawi saja gitu ya. Dalam rapat gerejawi, para pemimpin gereja, para pemimpin umat, di dalamnya jauh dari harapan saya untuk mencapai suatu persidangan atau suatu pertemuan yang baik. Apalagi pertemuan yang sopan dan teratur. Bapak Ibu,
Coba kita buka 1 Korintus 14 ayat 40. 1 Korintus 14 ayat 40. Di sini dikatakan pertemuan jemaat atau 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Ini dikatakan peraturan dalam pertemuan jemaat atau disebut gereja atau disebut ibadah. Kita baca ayat yang ke-40, ayat yang pendek tapi sangat dalam. Kalau sudah kita baca bersama. 1 Korintus 14 ayat 40. 1, 3. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Mengapa saya katakan dalam pertemuan-pertemuan pimpinan jemaat dan pimpinan gereja, saya sangat melihat ketidakbaikan. Minimal ada 3 juga, Bapak Ibu. Di sana jangankan bicara sopan dan teratur. Dalam pertemuan-pertemuan pendeta dan para pimpin gembala, yang pertama itu tidak disiplin. Waktunya molor. Dan molornya bukan cuma 10 menit. Lebih dari 10 menit. Itu pertama, ketidakdisiplinan. Yang kedua, ketidaksopanan. Dan yang ketiga, ketidakaturan. Di dalam pertemuan pendeta dan para majelis dan para pimpinan jemaat berdebat, berargumentasi, boleh. Tapi jangan sampai pukul-pukul meja, berteriak dan berkelahi. Itu mah ciri-ciri lalang, bukan ciri-ciri gandum. Bapak Ibu, itu ciri-ciri lalang, bukan ciri-ciri gandum. Dan dari ayat 40 juga saya merasa begini Bapak Ibu. Zaman dulu, zaman kita kecil, belum ada kemajuan dan perkembangan medsos dan teknologi. Kok hidup kita lebih tertib, lebih teratur, lebih sopan, lebih bermartabat, lebih saling menghargai, lebih saling menghormati. Kok zaman sekarang jauh sekali. Orang tua baru ngomong satu kata, anaknya menjawab dengan 10 kata. Zaman dulu nggak ada Bapak Ibu. Apakah cara-cara kebaktian kita juga demikian? Demi kebebasan dan demi kemajuan, kita tidak menghargai juga kesopanan dan keteraturan di dalam ibadah? Paulus khususnya kepada jemaat di Korintus mau mengatakan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang mengaku percaya kepada Allah, adalah orang yang dalam segala hal sopan, tertib, dan teratur. Itu yang dia mau sampaikan kepada 1 Korintus ayat 40 ini. 1 Korintus 14 ayat 40. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, gandum tetaplah gandum. Jangan sedikit pun berubah menjadi ilalang atau lalang. Karena diketahui dari buahnya. Kehadiran gereja dan orang Kristen
sebagai gandum. HUT Gereja Pok Dasana Indah keberapa Bapak Ibu? Ke-33. Itu angka apa? 33. Angka Yesus hadir di dunia. 30 tahun dia dibesarkan oleh Yusuf dan Maria. 30 tahun dia digoda di padang gurun. Dan 3 tahun dia melayani di dunia bersama-sama dengan murid-muridnya. 33 tahun. Umur Tuhan Yesus, kepala gereja, sama dengan HUT Gereja Pok Dasana Indah tahun ini ya. Tahun 2023. Wah, kenangan yang baik bagi jemaat Pok Dasana Indah. Dan pesan saya, jadilah gandum. Dimanapun Anda berada, di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia ini, untuk menghadirkan garam dunia, di mana dunia makin membusuk, dan terang dunia di mana dunia makin gelap, untuk menyaksikan Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, Tuhan kita semua. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi dari KJ 49 ayat 1 sampai 6. Persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu. Dipersilakan.
Marilah saudara, kita teduhkan hati kita dan kita naikkan doa respon firman Tuhan, doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa. Di minggu ini kami telah mendengar firman Tuhan dan diajak untuk menjadi gandum di dalam persekutuan gereja sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang mewarisi kerajaan sorga, agar kami mampu menghadirkan terang, garam, perdamaian, persaudaraan, persahabatan Tuhan di tengah-tengah dunia. Dunia yang semakin kacau dan semakin jahat. Dan karena itu, jauhkanlah kami dari semua itu. Dan kami tetap berdoa agar kami semua dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk, yang merusakkan kebiasaan yang baik, yang merusakkan kemanusiaan kami yang adalah citra Tuhan. Bapa kami yang di sorga, berkati pelayanan firman Tuhan pada minggu ini di segala tempat dan di setiap gereja, supaya firman Tuhan mengumandangkan, menyiarkan, memberitakan Tuhan dengan segala kekayaannya bagi manusia yang terbatas dan yang tidak sempurna ini. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di sini dalam pokok-pokok doa syafaat kami tentang pergumulan jemaat sehubungan dengan ekonomi, sehubungan dengan pendidikan, sehubungan dengan mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, juga para lansia, para janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak yang sekolah dan kuliah. Tuhan, berkenanlah menolong jemaat dalam pergumulan mereka, agar mereka selalu mengandalkan Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Yuliami, Ibu Lisna Pardede, Ibu Dianelio yang sedang mengandung. Kuatkanlah mereka dan berikanlah mereka pengertian untuk memelihara tubuh dan janin yang ada pada mereka dengan istirahat cukup, makan makanan yang bergizi, dijauhkan dari obat-obat yang tidak perlu, agar pada waktunya nanti ketiga ibu ini dapat melahirkan dengan baik dan selamat. Kami berdoa bagi keluarga yang berduka, Bapak Penatua Eko Budianto yang kehilangan orang tua ayahnya di Jawa. Tuhan hiburkan, Tuhan berikan pengharapan bahwa setiap kematian orang percaya adalah lompatan kepada kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam sorga. Hiburkanlah keluarga yang berduka dan kuatkanlah mereka supaya tidak larut dalam kedukaan yang sementara. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit dan memerlukan pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito,
Ibu Emauli Purba Silaban, Bapak Mangisal Sinaga, orang tua dari Ibu Yeti. Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkanlah semuanya. Kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Ulang tahun kelahiran 18 Juli, Saudara Daniel Rivaldo. 19 Juli, anak Gevarie Banu Kristianto. 23 Juli, Ibu Elin Purba Stilbe. Ulang tahun pernikahan tanggal 20 Juli, Bapak Yulis Matasak dan Ibu Ruth Batan. Oh Tuhan, tolonglah dan berkatilah sukacita dan pengucapan syukur mereka, agar mereka selalu juga mengandalkan Tuhan dan menyerahkan perjalanan kehidupan pribadi keluarga mereka ke depan hanya di dalam bimbingan dan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi program pelayanan majelis dan jemaat HUT Gereja POG Dasana Indah ke-33 tanggal 29 Juli 2023 yang akan datang. Tuhan berkati supaya semua persiapan untuk acara HUT dan pelaksanaannya nanti boleh dapat berjalan seturut dengan harapan jemaat dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi program pelayanan BP POG, PGI Pusat, PGI Wilayah Banten. Tuhan berkati. Dan akhirnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang sangat plural dan sangat majemuk ini. Baik suku, baik etnis, baik daerah, baik agama, baik partai, dan semuanya dari Sabang sampai Merauke, supaya boleh hidup bersaudara, bersahabat, rukun dan damai dengan baik. Dijauhkan dari segala konflik-konflik dan perkelahian-perkelahian yang tidak perlu. Dan karena itu ajarlah kami untuk menghayati falsafah hidup orang Padang. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Percuma untuk berkonflik, percuma untuk berkelahi, percuma untuk berperang. Namun yang kami harapkan adalah kehidupan yang damai, rukun, persaudaraan, persahabatan di antara kami semua. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden sekarang yang memerintah hingga tahun depan, kiranya tetap menghadirkan kehidupan bangsa dan negara kami yang rukun, harmonis, damai sejahtera, dan bahagia. Bapa kami yang di sorga, akhirnya kami berdoa bagi kami, bagi gereja dan orang Kristen. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong tobatkan, supaya gereja dan orang Kristen ke depan semakin baik, semakin diberkati oleh Tuhan, dan semakin menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Jauhkanlah dari tengah-tengah gereja dan orang Kristen perbuatan-perbuatan yang tidak seturut, yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan harapkan dan kehendaki. Biarlah gereja dan orang Kristen menghadirkan Shalom Allah, terang dan garam dunia di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang telah mengajarkan kami berdoa
bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat kami undang berdiri. Bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari NKB 133 bait 1 sampai secukupnya. Syukur atas kecukupan dari
Kembali ke bait pertama. Padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuhku lapar, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita bersatu dalam doa untuk menyerahkan persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya berkati tangan-tangan yang memberikan, baik usaha dan pekerjaannya, jemaat-Mu, juga para pelayan-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat dari Tuhan agar boleh melaksanakan tugas pengelolaan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga teringat untuk hari ulang tahun Komisi Anak yang ke-33. Kiranya Tuhan berkati Komisi Anak ini agar boleh berjalan sebagai calon generasi penerus jemaat Pauk Dasana Indah ini. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyimak pokok warta minggu ini. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oekumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaan untuk mendaftarkan diri kepada majelis yang bertugas. Ibadah umum, kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian hari ini Minggu 23 Juli 2023. Pelayan firman Pendeta Edward Ladasi, pelayan liturgi Penatua Ibu Mida Limbong, organis Saudara Carter, Ferdinand Sapa, kantoria Saudari Gracia Lekransi, Saudari Fania Abigail Stanggang, operator laptop dan sound system oleh multimedia
atas pelayanannya. Diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di gereja untuk ibadah minggu depan tanggal 30 Juli 2023, pelayan firman, pelayan liturgi, pelayan doa pembuka dan penutup, pelayan musik oleh guru-guru sekolah minggu. Ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Ibu Ferica Yutania, pelayan liturgi Ibu Nani Dina, pelayan doa Ibu Henik Adang. Acara ibadah mohon perhatian seluruh Komisi Wanita. Jadwal ibadah keluarga dan tengah minggu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 19.30 bertempat di gereja. Pelayan firman Pendeta Abdi Tanjikoti MTH, pelayan liturgi Ibu Penatua Ferica Yunita, pelayan doa Ibu Penatua Yuli Narse, pemain musik Kesia Karunia Lapilo. Mohon perhatian seluruh jemaat. Jadwal ibadah Komisi Pemuda dan Remaja untuk bulan Juli 2023 akan bergabung dengan kegiatan hari ulang tahun gereja. Berita duka telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, ayahanda dari Bapak Penatua Eko Purdianto meninggal pada hari Kamis 20 Juli 2023 di Jawa. Segenap majelis gembala jemaat Gereja Pauk Dasana Indah menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburannya yang sejati kepada semua keluarga besar yang ditinggalkan. Ibadah perayaan hari ulang tahun Gereja Pauk Dasana Indah ke-33, informasi wartanya yang akan disampaikan langsung oleh Panitia HUT Gereja. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom, selamat pagi jemaat Gereja Pauk Dasana Indah.
dalam rangka ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun ke-33 Gereja Pauk Dasana Indah, kami mengharapkan kehadiran seluruh jemaat terkasih pada acara ini yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 5 sore, tempat di Gereja Pauk Dasana Indah, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Boni Andreas dari GKI Pondok Indah. Dimohon untuk seluruh jemaat memakai dress code batik. Selanjutnya, untuk mengisi acara tersebut, dimohon semua sektor mempersembahkan vokal grup lagu pilihannya sewaktu lomba kemarin antar sektor. Selanjutnya lagi, pada hari tersebut kami panitia akan memberikan hadiah bagi pemenang lomba dan door prize untuk jemaat yang hadir. Dan yang terakhir, bagi panitia HUT gereja, sepulang ibadah dimohon untuk jangan pulang terlebih dahulu karena kami akan rapat mempersiapkan HUT untuk acara hari Sabtu nanti. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan karena itu saya ajak kita berdiri. Dan kita menyanyi dari KJ 278 ayat 1 sampai 2. Bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang terlebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jadilah gandum dimanapun kita berada, dan gereja memberitakan firman-Nya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.